Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 15 April 2023, kita bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan bersama Firman dan Roh Kudus. Saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai rahasia berkat sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berkat sulung itu merupakan berkat yang terbaik dari satu keluarga, dari anak sulung, karena anak sulung itu merupakan kebanggaan, biasanya merupakan satu simbol kebanggaan dari kegagahan papa mamanya yang pertama kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat sulung ini kemudian mengandung arti apa di dalam rohani? Berkat sulung di dalam arti rohani adalah menunjuk ketika seseorang itu bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah, Yakub itu diberkati dengan berkat sulung, dengan berkat kesulungan, padahal dia bukan anak sulung. Saudaraku, anak sulungnya sebetulnya Esau. Dan oleh karena berkat sulung itu kemudian Yakub memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, kemudian di akhir zaman ini kaitannya dengan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris adalah orang-orang yang bisa menjaga kesulungan hidupnya, artinya bisa memberikan yang terbaik itu bagi Tuhan. Saudaraku, kemudian ini juga dicontohkan oleh Maria. Saudaraku, Maria itu memberikan yang terbaik dari hidupnya. Artinya apa, saudaraku? Maria itu perawan, tapi perawannya itu diberikan kepada Tuhan, saudaraku. Bayangkan betapa luar biasanya. Oleh karena itu, kemudian Maria memperoleh berkat-berkat sulung. Nah, orang-orang di akhir zaman yang akan diselamatkan oleh Tuhan juga orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat waktunya, lewat hartanya, lewat pikirannya, lewat apapun yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di dalam kitab Wahyu itu disebut sebagai 7 perkara besar di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat ke-12 itu. Saudara, kita akan sejenak belajar dari berkat kesulungan yang diterima oleh Yakub. Jadi berkat sulung itu bisa membuat seseorang betul-betul sukses, berkemenangan, jalan hidupnya itu diliputi oleh kasih karunia. Jadi meskipun dia jatuh bangun di dalam kesusahan, ada penderitaan, tetapi kasih karunia Tuhan itu akan selalu bersama kepada orang yang memiliki berkat sulung. Saudaraku, jadi perhatikan baik-baik, orang yang memiliki berkat sulung itu, saudaraku, apapun yang terjadi, dia boleh jatuh bangun dalam kesusahan, tetapi pada akhirnya karena kasih setia Tuhan yang sudah terlanjur diberikan lewat berkat sulung itu, saudaraku, kasih setia Tuhan tidak akan berpindah ataupun berubah. Kita akan membaca ini kisah Yakub ketika memperoleh berkat sulung, padahal dia bukan anak sulung kan, tetapi bisa dapat berkat sulung. Saudaraku, kita akan baca kisahnya. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 33. Ayo Bu Sarah, bacakan. Ayat 27. Ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Saudaraku, ini adalah berkat Yakub. Yakub yang sebetulnya bukan anak sulung, ya saudaraku. Yakub ini cerdik oleh karena Roh Kudus, ya saudaraku. Jadi
bukan karena kemauannya dia sendiri, ya saudaraku, menipu saudaraku. Jadi Yakub itu dalam bahasa Indonesianya gitu, itu menipu kakaknya Yakub, Esau, dengan segala macam cara yang dia milikinya. Esau terkenal dengan kegagahannya berburu, saudaraku, di dalam keperkasaannya, badannya. Tetapi Yakub ini terkenal dengan sifatnya yang lembut, penuh ketaatan dan kasih sayang kepada orang tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Esau itu menggambarkan orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan keinginan hawa nafsu, ya saudaraku, memburu hawa nafsu, memburu keinginan daging. Dulu digambarkan dengan Esau itu keahliannya berburu, ya saudaraku. Jadi dia pandai berburu. Jadi Esau itu gambaran orang-orang yang kehidupannya memburu kenikmatan hawa nafsu. Nah, orang-orang yang memburu kenikmatan hawa nafsu daging ini pada akhirnya tidak bisa menerima berkat kesulungan. Tetapi orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, pada kebenaran, itu akan layak menerima berkat-berkat kesulungan. Bahkan kemudian Yakub ini akhirnya melahirkan anak-anak yang disebut sebagai Israel nantinya, saudaraku. Dan janji ini akan tetap untuk selamanya, bahwa Israel itu tidak boleh dikutuk, saudaraku. Di sini dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudaraku, ini berkat Yakub, berkat bangsa Israel, saudaraku. Dan ini tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi saudara jangan suka mengutuk bangsa Israel, ya, meskipun saat ini Israel itu belum menerima Tuhan Yesus Kristus, tetapi jangan dikutuk, saudaraku. Ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa Israel itu karena Injil itu menjadi setru Allah, saudaraku. Jadi karena Injil yang kita terima, Israel itu menjadi seterunya Tuhan. Tetapi meskipun menjadi setru atau musuh, itu jangan dikutuki. Di sini ada pelajaran, meskipun orang itu memusuhi saudara, kalau saudara memiliki jiwa yang besar, memiliki jiwa berkat sulung, maka saudara tidak akan mengutuki orang-orang meskipun orang-orang itu memusuhi saudara. Jadi, saudaraku, ini sangat penting bahwa berkat kesulungan itu diterima oleh orang-orang yang tidak memburu keinginan daging dan keinginan hawa nafsu, tetapi kepada orang yang taat kepada Bapa. Kalau di dalam firman ini, ya tentunya taat kepada orang tuanya, saudaraku, pada orang tua dari Yakub, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian ayat yang ke-30, Ibu Sarah bacakan. Ayat yang ke-30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, terus ayat yang selanjutnya, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Amin. Jadi orang yang sudah terlanjur diberkati Tuhan itu akan menjadi orang yang tetap diberkati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa Israel itu begitu, sudah terlanjur menjadi bangsa pilihan. Tuhan nggak akan ingkar janji, dan yang berjalan atas Israel itu kasih karunia. Saudaraku, nanti di akhir zaman kasih karunia itu akan diwujudkan Tuhan kembali ketika kegerakan kuda putih terjadi, ketika kita semua nanti
menginjili Israel ketika kita semua nanti dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan bangsa Israel dalam kegerakan besar yang merupakan program utama dari kegerakan kitab Wahyu ini, yaitu kegerakan kuda putih. Kita menjangkau menginjili Israel itu saat nanti kita menetapi, saudaraku, apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Israel itu oleh kasih setia Tuhan, saudaraku, sudah diberkati Tuhan, tidak boleh dikutuk, saudaraku. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang memegang hak kesulungan, itu di dalam arti mudahnya itu orang yang menjaga kekudusan, saudaraku, orang yang tidak mengikuti hawa nafsu daging, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang tidak mengikuti keinginan daging, tetapi dia mengikuti kehendak Roh Kudus, dia itu tidak akan bisa dikutuk, saudara. Jadi saudara kalau memegang hak kesulungan, saudara nggak bisa dikutuk. Meskipun 1000 orang mengutuki saudara, saudara tetap akan menang, saudara akan tetap diberkati. Itu ciri dari orang yang memegang hak kesulungan, saudaraku. Jadi pemegang hak kesulungan itu tidak bisa dikutuki oleh orang, disumpah serapai orang, macam apalah sumpah serapanya, itu nggak akan kena. Itu hebatnya orang yang memegang hak kesulungan. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, orang yang memiliki kesulungan hidup, pemegang hak kesulungan ini nanti di akhir zaman akan diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris, saudaraku, minimal dengan cara diungsikan, dan teristimewa kalau bisa dengan cara harpaso atau diangkat hidup-hidup. Karena saya ingatkan kembali, di akhir zaman Tuhan itu menyelamatkan umatnya sesuai dengan pola tabernakel yang 3 tingkat, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Maka di akhir zaman di dalam rangka menyelamatkan umatnya, maka Tuhan juga mengadakan 3 cara. Yang pertama dengan harpaso atau pengangkatan atau rapture, itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, itu ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian yang kedua diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah, itu Veogo, itu di Wahyu pasal 12 ayat 6. Dan yang ketiga itu kanak-kanak rohani, itu memang dibiarkan tertinggal di masa antikris. Jadi sesuai dengan pola tabernakel, maka pola penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu juga dengan 3 cara. Dahulu saudara masih bingung toh, dulu cuma saudara kenal rapture saja, nanti di akhir zaman akan ada pengangkatan rapture. Iya betul itu, saudaraku. Ada lagi, saudaraku, satu yang berpendapat, oh di akhir zaman itu bukan diangkat, bukan rapture, tapi diungsikan. Ya itu betul, saudaraku. Dan ternyata dua-duanya itu ada sesuai dengan pola tabernakel. Di dalam pembukaan kitab Wahyu pasal 12 ternyata 3-tiganya ada. Ada yang langsung rapture, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, itu yang ruang Maha Kudus. Yang diungsikan itu juga ada, itu yang ruang kudus. Dan yang ditinggalkan itu juga ada. Saudara yang dikasih Tuhan, nah orang-orang yang akan diselamatkan dari bahaya masa antikris itu adalah orang-orang yang memiliki hak kesulungan, artinya dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau memberi kepada Tuhan itu jangan yang jelek-jelek. Persembahan kepada Tuhan itu jangan kambing yang pincang, saudaraku. Nah, saudara harus menjadi paham di sini. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ini orang yang diungsikan. Wahyu 14 ini orang yang diungsikan, saudaraku. Gambarannya di sini. Nanti kalau Wahyu pasal 15 itu orang yang harpaso. Kalau Wahyu pasal 14 itu orang yang diungsikan. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, Ibu Sarah. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Iya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Di sini dulu.
Jadi orang yang memiliki hak kesulungan itu yang diingat itu apa, saudaraku? Mall, belanja, saudaraku, bukan. Duit, bukan, saudaraku. Yang ada di dahi, yang ada di dalam kepikiran dan hati orang-orang yang memiliki hak kesulungan, itu yang ada di dalam kepikirannya itu adalah nama Tuhan Yesus, nama Kristus, dan nama Bapa. Saudaraku, ini ciri dari orang-orang yang memegang hak kesulungan. Sekarang saya coba tanya saudara, apakah di dalam keseharian saudara itu selalu ingat nama Tuhan Yesus? Ataukah malah yang saudara ingat itu mall? Ayo kita beli ini, beli itu, saudaraku. Ya, duit boleh banyak, saudaraku, boleh diberkati. Orang percaya itu boleh kaya, saudaraku. Tetapi tetap harus yang terutama, teristimewa, yang tertulis di dalam dahinya itu namanya dan nama Bapaknya. Beda kalau antikris, saudaraku. Pengikut antikris itu justru nanti yang tertulis di dalam pikirannya, yang selalu diangan-angannya itu adalah duit dan mall, saudaraku. Sarana jual beli, tanda 666 dan tempat untuk jual beli. Mall akhir zaman yang di dalam Wahyu pasal 18 itu menjual berbagai macam keperluan hawa nafsu daging. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 18 itu, saudaraku, Babel besar itu menjual banyak hal, bahkan dikatakan nyawa manusia ada dijual di sana. Berbagai macam benda-benda yang diingini oleh daging manusia itu ada di sana, ada dijual di mall di akhir zaman itu. Saudaraku, ini bedanya, saudaraku. Orang yang memegang hak kesulungan itu yang diutamakan, yang dipikirkan di setiap waktu, di setiap tempat, itu adalah nama Kristus dan nama Bapa. Tetapi orang-orang yang jatuh di dalam dosa seperti Esau, mengejar hawa nafsu, saudaraku, itu yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam otak dan pikirannya, itu adalah tanda jual beli, uang, kemudian tempat jual beli, itu mall, saudaraku, mall akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti saudara nggak boleh ke mall, boleh saja ya, saudaraku. Apalagi untuk kepantasan saudara di dalam ibadah dan lain sebagainya, saudara kan perlu pakai baju yang pantas, ya, saudara bolehlah ke mall. Saudaraku, kemudian Wahyu pasal 14 ayat yang kedua dibacakan, Bu Sarah. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Amin. Di sini dulu saya terangkan. Ini orang-orang yang memegang hak kesulungan itu juga bukan orang yang mudah terkejutan, saudaraku. Ora kagetan bahasa Jawa nih gitu. Saudara, kalau melihat, mendengar desau air bah, mendengar berita-berita yang seram, saudaraku, gempa bumi, tsunami, perang, dan lain sebagainya, itu nggak mudah terkejut. Itu laksana denting kecapi, pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudaraku, karena ngerti kalau itu semua rencana Tuhan. Saudara, ada bencana yang merupakan sesuatu yang nggak bisa ditolak, itu ada. Seperti 10 tulah di Mesir, itu harus terjadi, nggak bisa dicabut gitu, saudaraku. Tetapi kalau Musa sendiri yang mencabut, ya bisa, saudaraku, oleh karena kehendak Tuhan. Tetapi yang seperti itu nggak bisa dihalang-halangi. Di akhir zaman juga akan ada 21 bencana yang itu nggak bisa di stop, saudaraku. Betul-betul nggak bisa di stop. 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah itu nggak bisa di stop. Nah, kadang orang itu keliru, saudaraku. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di suatu tempat yang mungkin kelihatan itu seperti mengerikan karena itu bencana, tapi itu Tuhan sedang bekerja untuk mempertobatkan tempat itu dari kemaksiatan, dari dosa, dari hawa nafsu. Orang nggak paham, kemudian orang berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah negeri itu dari bencana apa gitulah, saudaraku. Padahal Tuhan sedang beracara itu, memang mau mempertobatkan tempat itu.
dari sarang kemaksiatan, dari dosa dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang di dalam hati dan pikirannya itu memegang hak kesulungan, ketika melihat bencana dan berbagai macam hal, dia ngerti bahwa itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sedang beracara di akhir zaman. Kita sudah mendekati saat-saat terakhir masa yang disebut sebagai 7 tahun masa kelaparan besar. Jadi bencana-bencana, sudah berbagai macam huru-hara, kemudian wabah-wabah dan lain sebagainya, sesuatu yang terdengar mengerikan seperti desau air bah, seperti deru guruh, itu menggentarkan. Saudaraku, itu bencana itu menggentarkan, tetapi bagi orang-orang yang memegang hak kesulungan itu terdengar indah, enggak apa-apa. Saudaraku, coba kita akan baca ayat 3, Ibu Sarah. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, itu menjadi nyanyian baru. Jadi bencana, gempa bumi, tsunami, peperangan dan lain sebagainya itu malah dianggap sebagai nyanyian baru. Rawati, saudaraku, nggak takut, karena ngerti bahwa itu semua merupakan rencana Tuhan. Saudara, saya beritahu di akhir zaman, kalau saudara mendengar berita yang menggentarkan seperti guruh, seperti desau air bah, itu membuat merinding. Saudara mendengar berita bencana di sana-sana itu membuat merinding, tapi itu jangan membuat saudara menjadi kecut dan tawar hati. Saudara harus bersikap seperti orang-orang yang memiliki hak kesulungan ini. Mereka malah mendengarnya itu seperti nyanyian baru, ya saudaraku. Kemudian kita akan membaca ayat yang keempat dari Wahyu 14. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, sampai di sini dulu. Ini mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Saudara, selama ini saudara kan belajar bahwa di akhir zaman itu yang sedang dibentuk Tuhan itu sidang mempelai wanita. Loh, saudaraku, di sini sidang mempelai wanita, kenapa? Kok mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan? Itu artinya apa? Itu artinya orang yang tidak mengotori hatinya. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang yang diselamatkan ini adalah orang-orang yang hatinya tidak tercemar, yang hatinya itu perawan. Jadi nanti ada laki-laki maupun perempuan, ya saudaraku, yang hatinya itu perawan, hatinya tidak dikotori dengan filsafat duniawi yang menyesatkan. Saudaraku, dengan hal-hal pengetahuan kalau di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan menegur 7 jemaat itu, seluk-beluk iblis dan lain sebagainya. Buat apa mempelajari itu, saudaraku? Makanya ditegur Tuhan. Saudara, jadi orang-orang yang layak menerima kesulungan itu adalah orang-orang yang pikirannya itu searah dengan firman dan Roh Kudus. Jangan dibelokkan oleh hal-hal mistis, hal-hal duniawi yang tidak bersumber kepada Alkitab. Itu orang-orang yang hatinya kotor, tidak perawan, saudaraku, nggak akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kalau hatinya kotor, yang diterima itu bukan firman dan Roh Kudus, hatinya tercemar, saudaraku, yang disebut kalau dalam kitab Wahyu ketika Tuhan menegur ke-7 jemaat itu pengajaran Isabel, pengajaran seluk-beluk iblis, saudaraku. Nah, ngapain loh kita belajar seluk-beluk iblis, saudaraku? Lebih baik ya kita belajar seluk-beluk surga, seluk-beluk Roh Kudus, saudaraku. Seluk-beluk iblis itu ya nggak usah dipelajari lah. Untuk apa saudara belajar seluk-beluk iblis, saudaraku? Ngebak-baki pikiran, saudaraku. Otak manusia itu punya kapasitas loh, saudaraku. Orang yang mungkin gelarnya doktor itu karena otaknya itu dipenuhi dengan disiplin ilmu tertentu. Tetapi kapasitas otaknya itu pun sama dengan ahli bangunan, dengan tukang batu.
Tukang batu itu otaknya juga dipenuhi dengan keahlian, kepintaran dia sebagai tukang batu. Makanya profesor belum tentu bisa melakukan apa yang dikerjakan tukang batu. Oleh karena itu, hendaknya kita itu pandai-pandai di dalam mengisi otak kita, saudaraku, supaya otak kita itu kita isi, saudaraku, dengan hal-hal yang positif, jangan dengan hal-hal yang negatif. Sekali lagi, otak manusia itu rata-rata kapasitasnya hampir sama. Yang dokter, yang profesor itu karena diinstal dengan saudaraku, software yang bagus. Tetapi yang nggak sekolah karena nggak diinstal, saudaraku, ya ibaratnya gitu, HP canggih tapi nggak diinstal apa-apa, ya kosong, saudaraku. Atau mungkin diinstal dengan aplikasi-aplikasi yang nggak berguna. Itu banyak sekali, saudaraku, apalagi aplikasi virus. Jadi otak kita itu harus terinstal dengan firman dan Roh Kudus, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang hatinya perawan. Bukan otak kita diinstal dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang berdosa, pengetahuan-pengetahuan yang salah, yang menyesatkan, yang membuat jemaat itu tidak ngerti firman Tuhan, malah menjadi jauh. Saudara, saya nasihatkan kepada para hamba Tuhan, yang saudara pimpin itu jiwa-jiwa manusia. Sekali lagi, kalau menyampaikan firman Tuhan itu hati-hati, karena saudara itu harus membawa jiwa-jiwa itu ke surga. Jangan sampai orang yang mengikuti saudara itu masuk neraka. Itu jangan sampai, saudaraku. Ingat baik-baik. Oleh karena itu, kalau kita ngomong, kita berbicara, harus betul-betul berhati-hati, karena yang kita pimpin itu adalah nyawa, jiwanya manusia. Jangan sampai orang yang mengikuti, yang mendengarkan ucapan kita itu menjadi tersesat. Ya, saudaraku, ingat baik-baik itu. Jadi di sini orang-orang yang memiliki hak kesulungan itu orang yang hatinya tidak cemar dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ya, saudaraku. Otaknya itu terinstal firman dan Roh Kudus. Otaknya itu terinstal nama Bapa dan nama Yesus, saudaraku. Nah, seperti tadi saya sampaikan, otak manusia itu sebetulnya kapasitasnya itu sama, RAM-nya itu juga hampir sama kalau dilatih, saudaraku. Cuma yang satu, yang profesor, yang dokter itu diinstal dengan software yang bagus. Nah, yang nggak sekolah, yang nggak punya kesempatan sekolah itu kadang diinstal dengan program-program dengan ilmu-ilmu yang kurang terarah. Jadi sebetulnya sama. Oleh karena itu, saya beritahu saudara bahwa kita harus mengisi otak dan hati kita itu, saudaraku, dengan sesuatu yang bermanfaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo dilanjutkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemparkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Terus, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Amin. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Lah, ini orang-orang yang merupakan pemegang hak kesulungan, ternyata yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris. Tetapi orang yang memburu hawa nafsu seperti Esau tadi, saudaraku, itu tidak akan diselamatkan dengan cara pengungsian maupun pengangkatan. Mereka akan dibiarkan digilas oleh masa yang berat selama 42 bulan yang namanya masa antikris. Mereka akan bertemu dengan tanda 666 itu. Saudara, kemudian tanda dari orang yang memiliki hak kesulungan itu tandanya apa? Wahyu 14 ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Ini tanda selanjutnya, pemegang hak sulung itu di dalam mulut mereka tidak berdusta. Kalau saudara nggak bisa jawab, itu menang lah ya, diem ya, saudaraku, daripada berbohong. Itu lebih baik. Jadi dikatakan tanda dari orang yang memegang hak kesulungan itu di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi,
pemegang hak kesulungan itu orang yang bisa menuruti kehendak Roh Kudus, orang yang berperilaku baik, yang taat kepada Bapa, yang taat kepada Yesus Kristus. Saudaraku, itu orang yang memegang hak kesulungan. Sementara orang-orang yang kehilangan hak kesulungan itu adalah orang-orang yang sibuk berburu hawa nafsu. Tiap hari itu yang dikejar hawa nafsu, nafsu seks, nafsu cabul, nafsu untuk berbagai macam hal, nafsu daging. Saudaraku, itu yang dikejar orang-orang yang kehilangan hak kesulungan, yang dipikirkan perkara-perkara dunia, jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Itu ciri orang yang kehilangan hak kesulungan. Tetapi orang-orang yang memiliki hak kesulungan itu yang ada di dalam pikirannya yang teristimewa dan terutama adalah Tuhan, adalah Yesus dan Bapa, adalah namanya, nama Kristus dan nama Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dahulu sempat digambarkan oleh ketaatan Maria, ya saudaraku. Maria itu memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Dia itu perawan, tetapi perawannya itu dihilangkan oleh karena dia harus melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Apa enggak berat nih, saudaraku? Perawan, belum pernah menikah, tetapi harus mengandung. Ini satu aib bagi orang yang tidak paham, dan ini dikerjakan oleh Maria, saudaraku. Jadi Maria itu dipaksa oleh kuasa Tuhan supaya dia menjadi orang yang memegang hak kesulungan. Akhirnya dirampaslah segala macam keindahan yang ada dalam dirinya, keindahan sebagai seorang wanita cantik yang luar biasa. Saudaraku, itu ditanggalkan oleh Maria karena pada saat dia cantik-cantiknya, pada saat dia sebagai perawan, saudara, kemudian dia harus mengandung. Itu kan cantiknya jadi hilang, saudaraku. Perawan mendadak mengandung, saudaraku. Ya nggak kemudian hilang kemudian jadi jelek, itu enggak, saudaraku. Artinya, saudaraku, dia melepaskan sesuatu yang sangat berharga untuk Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku, orang yang bisa melepaskan segala sesuatu yang terindah dalam hidupnya untuk Tuhan itu orang-orang yang memegang hak kesulungan, yang kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, apapun yang dia perbuat, Tuhan akan bertanggung jawab untuk membawa dia tetap kepada keberhasilan. Ini dicontohkan oleh Maria ketika memberikan, saudaraku, apa yang terbaik dalam hidupnya itu kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Bu Sarah bacakan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Iya, perawan. Terus Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Iya, ini satu kemustahilan. Maria mengandung dan belum bersuami, dan dia tidak berbuat zina, itu sesuatu kemustahilan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Terus? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudaraku, jadi Maria ini oleh karena Roh Kudus ya memang dipaksa ya, saudaraku, harus mengandung bayi Yesus. Saudaraku, ini cerdiknya Tuhan. Seandainya Maria tidak dipaksa dengan cara seperti itu, saya yakin Maria pun nggak akan mau, saudaraku. Tetapi karena ini dipaksa oleh Roh Kudus, jadi mau. Ini cerdiknya Tuhan ya, saudaraku. Kalau Tuhan itu sudah memilih seseorang, Tuhan itu cerdik. Yang sulung darinya diambil, saudaraku, supaya kemanapun dia pergi, maka Maria itu tetap jadi hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Seperti nanti di Wahyu pasal yang ke-12 itu, saudaraku, ketika mempelai yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu mengandung, itu gereja akhir zaman, itu juga orang-orang yang dipaksa oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kesulungannya itu sudah dicuri dulu oleh Tuhan di Wahyu pasal yang ke-8. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, ketika surga sunyi senyap setengah jam lamanya, itu ketika Tuhan mempersekutui, saudaraku, jemaatnya di akhir zaman, saudaraku, Tuhan merebut kesulungan dari jemaat-jemaat akhir zaman itu, dimeteraikan supaya jemaat-jemaat ini nggak kemana-mana. Karena mempelai wanita atau jemaat itu kalau tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak dipaksa oleh Roh Kudus, keinginannya ya daging semata, lari ke sana kemari, nggak mau jadi mempelai. Itu berat, saudaraku, untuk melalui proses salib, untuk melalui proses sehingga bisa diungsikan, bahkan diangkat, itu sesuatu yang berat. Maka ini cerdiknya mempelai pria seperti itu, seperti Yakub, saudaraku, yang mencuri kesulungannya Esau. Saudaraku, cerdik mempelai pria itu, saudaraku. Seperti Maria yang keperawannya itu dipaksa, saudaraku, diambil oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Demikian pula di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang dimeteraikan, dipaksa oleh Roh Kudus supaya tetap pada jalur Tuhan. Kemanapun dia berjalan, dia akan dibela oleh Tuhan. Maka di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya itu, kalau sudah membaca di sana, surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Ketika nanti kegerakan kuda putih ini sudah berhasil, kita berhasil mempertobatkan bangsa Israel, terjadi pertobatan massal di sana. Kemudian setelah itu, saudaraku, ada suasana sunyi senyap setengah jam di surga itu ketika Tuhan nanti seperti kejadian Maria itu, Tuhan mempersekutui gerejanya sehingga gerejanya nggak bisa kemana-mana lagi. Seperti Maria itu, saudaraku, ketika perawan Maria itu didatangi Roh Kudus dan dipaksa oleh Roh Kudus harus mengandung bayi Yesus, demikian pula gereja di akhir zaman. Sesudah kegerakan kuda putih itu terjadi, saudaraku, gereja-gereja bersatu, maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi nanti akan mempersekutui gereja tersebut, orang-orang percaya, baik dari bangsa non-Israel, kita semua, dan dari bangsa Israel, karena nanti pada saat itu sudah terjadi pertobatan di Israel, kita sudah bersatu. Pada saat itu terjadilah kembali apa yang dahulu dirasakan oleh Maria. Nanti semua orang akan dipaksa oleh Roh Kudus untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus, untuk mengandung Roh Kudus. Dan nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2 itu dikatakan kandungannya sudah mencapai waktu untuk melahirkan. Dan di ayat 5 kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tiba-tiba harpaso. Saudaraku, ini rahasia dalam, nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi intinya pada saat ini saudara hendaklah memiliki kesulungan hidup. Saudara merupakan orang-orang yang memegang hak-hak kesulungan. Caranya seperti apa? Caranya saudara jangan menjadi pemburu-pemburu hawa nafsu. Kemudian caranya seperti apa? Cara yang kedua, saudara harus bisa menuliskan nama Yesus dan nama Bapa di dahi saudara. Saudara jangan memikirkan hal-hal yang lain.
di dalam pikiranmu. Kalau antikris itu yang dipikirkan itu tanda 666 di dahinya. Saudaraku, karakma 666 itu alat jual beli. Kalau sekarang duit, yang dipikir tiap hari itu duit, saudaraku, dan sarana untuk jual beli dan mall akhir zaman. Jadi arus antikris dan nabi palsu itu nanti akan membuat orang itu tiap hari yang dipikirin duit dan mall, saudaraku. Tetapi saudaraku, orang-orang yang akan diungsikan, diselamatkan oleh Tuhan, ini tiap hari yang dipikirkan oleh dia yang ada di dalam dahinya itu adalah nama Yesus dan nama Bapa. Saudaraku, ini banyak rahasia di dalamnya. Kalau saya ungkap juga kan nanti lama sekali ya. Nanti kita akan sambung di dalam pokok bahasan yang selanjutnya. Jadi jadilah orang-orang yang memegang hak kesulungan. Jangan memburu hawa nafsu. Yang saudara ingat adalah Yesus dan Bapa. Jangan mengingat duit terus ya, saudaraku. Jangan mengingat duit terus, jangan mengingat mall terus. Ingatlah Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan gitu loh, saudaraku. Ya, saya kadang juga prihatin. Ini dunia semakin susah, saudara. Kemudian zaman juga semakin sulit, apalagi masa-masa seperti ini. Ini jarang yang memikirkan pekerjaan Tuhan, rata-rata mereka lupa. Ini saudaraku, makanya saya sedikit prihatin ya, saudaraku. Nah, kalau saudara menjadi orang-orang yang memiliki hak kesulungan, hendaknya saudara itu tetap ingat pekerjaan Tuhan, meskipun saat-saat seperti ini memang saat kita banyak butuh ya, saudaraku. Tapi ingatlah pekerjaan Tuhan, karena itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang kemanapun saudara berjalan, kemanapun saudara pergi, saudara akan disertai yang namanya kasih setia. Nah, oleh kasih setia itu saudara akan memperoleh kemenangan di dalam segala hal. Saudara menjadi orang besar, menjadi tokoh itu karena kasih setia, bukan karena kehebatan saudara, karena Tuhan sudah terlanjur tumpang tangan kepada saudara. Demikian kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.